Artinya bagaimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhtamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa minna lam yarham saghirana wa tuwaqir kabirana. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali mendapatkan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk hadir di tempat yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang mulia, yaitu sholat subuh berjamaah, sholat subuh gabungan, dan sekaligus pengajian yang dilaksanakan setiap minggu pagi yang ada di wilayah RW 01 Kelurahan Ratu Jaya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dohir dan batin kita oleh Allah, panjang umur kita, berkah hidup, berkah rezeki kita, apa yang menjadi hajat dan niat kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul utsmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal asatidah bil khusus yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Mushola Istiqomatul Jannah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan Ketua DKM Mushola Al Istiqomatul Jannah beserta seluruh jajarannya mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah hidupnya, berkah rezekinya, hajatnya mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita akhina Bapak Ustadz Anwar Musadat, kemudian juga akhina Bapak Ustadz Amdani beserta para asatidz wal asatidah yang lainnya, yang mohon maaf tidak sempat Al-Fakir sebutkan satu persatu karena yang pertama emang belum kenal namanya, yang kedua juga banyak guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang jelas kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita tanpa terkecuali
yang hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi guru yang istiqomah, yang selalu membimbing kita, yang selalu mengajarkan kita, yang selalu membawa kita ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidupnya, berkah rezekinya, dan senantiasa selalu segala hajat dan niatnya, urusan-urusan dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap istiqomah dan juga mengajak kita, membimbing kita ke dalam jalan hak, baik kegiatan agamanya, kegiatan di RW kita. Alhamdulillah beliau masih muda, kita doain mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umurnya, mudah-mudahan urusan-urusannya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ketua RT dari RT 01 sampai RT 08 ini 08 yang hadir, yang belum hadir, kita doakan mudah-mudahan semuanya biar pada sehat, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh tabi'in yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan di dalam salah satu makalahnya, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yang pertama kata beliau, la ilma liman la adaba lahu. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak memiliki adab. Artinya bagaimana nih Pak? Orang berilmu itu tandanya adalah di adabnya, tandanya adalah di akhlaknya. Walaupun ilmunya banyak, walaupun pengalamannya sangat luar biasa, walaupun pendidikannya dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak yang dia pahami, banyak yang dia mengerti, tapi ketika etikanya, ketika adabnya tidak ada, ketika akhlaknya kurang baik, maka kata Imam Hasan Al-Basri, maka la ilma lahu, sesungguhnya bagi orang tersebut hakikatnya dia itu adalah dipandang bukan orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pinter Pak, pinter, oh ngajinya pinter, baca Qurannya pinter, penguasaan kitabnya luar biasa, mondoknya dari satu pondok ke pondok yang lain, pindah lagi, pendidikan umumnya mah udah, gitu ya. Banyak ilmunya, banyak pengalamannya, banyak wawasannya, tapi ternyata sama tetangga nggak pernah akur, sama saudara berantem mulu, ya Pak. Bakilnya bukan main, pelit, korek, mereka jahe, buntut kasiran, mantan kuning, mereka hese. Ada orang yang kira ada. Nahozo, ilmunya mah banyak, pengalamannya mah luar biasa, tapi akhlaknya sama orang yang kecilan dia nggak sayang, sama orang yang lebih tuaan, sama orang yang lebih sepuhan dia tidak menghargai. Makanya wajar kalau baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya di awal mukaddimah tadi saya bacakan, apa kata baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menyampaikan, laisa minna lam yarham saghirana wa tuwaqir kabirana. Kata Rasulullah nih Pak, laisa minna, bukan dari golongan umatku, kata Rasulullah. Sedangkan nanti di akhirat, di manusia ini kan Pak terbagi secara umum menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ashabul yamin, yang kedua adalah ashabus shimal. Ada golongan manusia yang sebelah kanan, ada golongan manusia yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, siapa yang di depannya adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, mudah-mudahan kita ada di barisan di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarinlah paling belakang, ya, yang penting ada di barisannya. Rasul paling pertama, ya Pak, para nabi dan para rasul yang lainnya, para sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada sahabat dari golongan Ahlu Badar, Ahlu Khandaq dan lain sebagainya. Di depan ada guru-guru kita, ada ulama-ulama kita, ada sepuh-sepuh kita, ada tokoh-tokoh masyarakat kita. Biarinlah kita mau paling belakang juga, asal yang paling penting yang di depannya adalah yang membawa panji kalimat La ilaha illallah Muhammad
Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Cari paling belakang juga. Cari. Coba. Cari paling belakang juga orang-orang pada di depan. Yang penting yang di depannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah-wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya, bersinar. Karena kenapa? Mereka rajin bersujud, karena mereka rajin membasuh anggotanya dengan air wudhu, karena mereka rajin bertakarub terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah panji kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ada di barisan mereka yang kita pinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali sholat, bahkan menjadi rukun dalam sholat. Di suratul Fatihah salah satunya ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yang dikatakan adalah dinul Islam, yakni adalah agama Islam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ada di dalamnya. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Jadi yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, Pak, orang dinilai berilmu atau tidak adalah tergantung akhlaknya. Orang ilmunya banyak tapi tadi akhlaknya nggak baik, tetap aja dinilai. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau itu seolah-olah tidak berilmu. Tapi ada orang ilmunya kurang, nggak begitu banyak, pengalaman mondoknya atau pengalaman belajar umumnya juga cuma sedikit, tapi akhlaknya ama yang mudaan dia sayang, ama yang tuaan dia hormat. Karena tua itu kan pemaaf, tua itu kan ada tua umur, ada tua ilmu. Betul. Yang perlu kita hormatin itu bukan cuma sekedar di tua umur doang, ya Bang. Tapi ada orang yang muda tapi dia tua. Yang mana? Tuh, anak usianya mah mungkin baru 30 tahunan, baru 40 tahunan. Maaf nih Pak, sama orang-orang tua kita yang hadir malam pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau insya Allah sehat panjang umur. Amin ya Rabbal. Karena tanpa ada jasa dari mereka juga kita hari ini nggak bakalan seperti ini. Nah, cuma salah satunya adalah ketika ada orang yang jauh lebih muda, tapi mereka akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, maka sekalipun barangkali secara umur masih muda, tapi mereka dianggapnya adalah tua. Makanya kenapa? Walaupun ada guru, mungkin Pak ada guru, kita punya guru di lingkungan kita banyak, ada ulama, ada kiai yang udah jelas ilmunya, jelas-jelasnya, pengajarannya jelas, kemudian gurunya jelas, pendidikannya juga luar biasa, akhlaknya juga baik. Sekalipun barangkali kita yang lebih tuaan daripada mereka dan mereka jauh lebih muda ketimbang kita, nggak ada salahnya kalau misalnya kita cium tangan dari mereka. Betul. Kita nih punya guru mudahan, ya umpamanya di lingkungan kita banyak nih, kita yang tuaan. Tapi maaf kalau istilah orang Betawi kan ada istilah, maaf ada istilah orang Betawi nih, kita tua kejemur. Tapi ada anak muda nih Pak, akhlaknya baik, ilmunya baik, ya Pak ya, istiqomah, kemudian warok. Ini anak usianya masih muda, tapi ilmunya luar biasa, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia taat mengikuti ajaran sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salah kita yang tuaan kemudian kita hormat dan cinta sama anak yang jauh lebih muda? Karena walaupun muda secara umurnya, tapi ternyata ilmu sama pengalamannya yang sangat luar biasa. Insya Allah. Jadi yang pertama, yang paling terpenting itu adalah akhlak, bukan masalah ilmu. Makanya Rasul mengajarkan terhadap kita Pak, ketika kita ketemu dengan orang, ketika kita ada duduk di satu lingkungan di masyarakat, yang pertama diajarkan itu adalah bukannya ilmu, tapi apa? Kasih sayang yang diterapkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nih Pak, maaf, saya pernah ngobrol dulu di Kampung Baru di RW 6 di Ratu Jaya. Di Ratu Jaya di RW 6 RW ya. RW RW Toto ya, wilayahnya. Ada satu orang tua, udah almarhum tapi nggak saya sebutin namanya. Ini orang tua emang tadinya Pak hidupnya maaf, istilahnya mabuk udah biasa lah, judi udah biasa, dalam macam udah biasa, ninggalin sholat udah biasa. Tapi akhir daripada kehidupannya, beliau suatu saat pernah ngobrol nih sama saya. Ustaz, saya nikah sholat sampai sekarang juga belum tiap waktu. Yang namanya kita mabuk, judi segala macam dulu itu memang jadi kebiasaan saya. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang saya pengen berubah. Udah mulai saya tinggalin.
Kira-kira Ustaz bagaimana? Apakah kiranya ada kesempatan saya buat memperbaiki diri? Karena kemarin saya nanya, katanya masalah satu guru, kelakuan lu udah kebangetan, dosanya udah kebangetan banyak, susah Allah ampuni dosa sama kesalahan, gitu. Saya bilang, Mbak, nggak ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa menyekutukan terhadap Allah, kecuali dosa musyrik. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mengukur dengan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauh lebih banyak ampunan Allah dan jauh lebih besar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya mungkin Bapak pernah dengar cerita dari guru-guru kita. Ada orang di hikayat, Pak, orang yang udah matiin 99 orang, udah ngebunuh 99 orang. Akhirnya suatu saat, Pak, karena batin ini seperti dohir. Kalau pagi-pagi kita biasa kopi belum datang, Pak, biasanya kita nagih. Benar-benar datang juga tuh kopi merah. Iya, Pak. Ini biasa kita pagi-pagi dimakan lontong. Pagi-pagi kita biasa makan nasi uduk. Pagi-pagi biasa kita ngeteh. Kalau udah waktunya tuh teh belum datang, kalau udah waktunya tuh nasi uduk belum datang, biasanya kan perut kita nagih. Betul-betul. Besar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, maksiat apapun yang pernah kita lakukan, ketika kita mau kembali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dan dosanya, maka seolah-olah dia itu tidak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Akhirnya, Pak, kata Kiai, kalau kamu mau tobat sama Allah, pasti dosa kamu bakal dimaafkan. Kamu berangkat ke satu tempat, kamu di situ tobat, minta nangis sama Allah, ngajam, niat nggak bakalan kamu melakukan hal yang sama, nangis di situ, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang yang ngebunuh 100 Pak jalan, mau menuju ke tempat yang dimana ditunjukin sama Kiai. Pak, belum nyampe ke sono, Ijroil udah datang duluan. Ijroil udah datang duluan. Ini orang belum nyampe ke tempat yang ditunjukin sama Kiai. Di perjalanan dia udah mati duluan. Akhirnya bagaimana? Itu malaikat adab sama malaikat rahmat berebutan pewe. Kata malaikat adab, ini mah jatah aneh ini mah. Kata malaikat rahmat, enggak, ini mah jatah aneh ini mah. Ya kata malaikat rahmat, ini jatah saya. Kata malaikat adab, ini mah orang jatah saya. Akhirnya bagaimana, Pak? Perdebatan terjadi antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Diukurlah itu, Pak, tempat lebih dekat kemana ini orang, apa lebih dekat ke tempat taubat atau justru lebih dekat kemana dia yang mau berangkat. Diukur, Pak, cuma beda sejengkal. Ternyata dia lebih dekat ke tempat dia taubat. Akhirnya bagaimana? Keputusan terakhir finalnya, maka orang ini diampuni dosanya sama Allah, dibawa oleh malaikat rahmat sekalipun dosanya banyak, dan kemudian dia belum taubat, baru dia berangkat. Karena inilah yang dinamakan bahwa ada satu keterangan menyatakan bahwa niatul mukminin khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu jauh lebih baik ketimbang amalnya. Terkadang kita melakukan amal, ada sifat di mana kita pengen kelihatan sama orang, ada sifat di mana kita pengen dipandang, dilihat sama orang lain. Tapi ketika kita punya niat baik dan belum bisa kita lakukan, maka insya Allah tetap dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jadi yang pertama, Pak, adalah adab, akhlak, etika. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang sangat baik bagi kita. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang paling mulia, yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada contoh, tidak ada figur, tidak ada seseorang yang menjadi uswah bagi kita kecuali adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Waktunya keburu siang Pak RW. Ya, keburu siang Pak RW juga banyak kegiatan. Dua lagi, insya Allah lain waktu, lain kesempatan. Baru satu, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi yang pertama adalah orang yang berilmu itu adalah hakikatnya mereka orang yang beradab. Artinya tanda orang yang berilmu pasti adabnya ada, etikanya ada, akhlaknya ada. Tapi sekalipun ilmunya banyak, kalau akhlaknya tidak ada,
ternyata mereka dianggap di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah mereka bukan orang yang memiliki ilmu. Sekian dan demikian, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabul, yang sakit mudah-mudahan biar sehat, putra putri kita jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang tetap bisa menjalankan etika dan akhlaknya dengan baik terhadap kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.